Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya lagi di sawah dan baru aja datang ke sini. Sudah mulai hujan teman-teman ya. Nah, makanya sebelum hujannya membesar, saya akan sempatkan dulu share video teman-teman ya, yang temanya itu tentang kenapa saya nggak pernah kambuh lagi gitu teman-teman ya, karena banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang bertanya-tanya, Pak, apakah Bapak sekarang itu pernah mengalami lagi nggak gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis? Nah itu teman-teman, nah makanya di session kali ini saya akan share hal tersebut teman-teman ya. Bagi teman-teman yang penasaran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian juga nanti bisa konsisten dengan 3P-nya teman-teman. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan ya semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sedang berjuang, kemudian yang sudah diambang 95%, kemudian yang sedang diambang sedang proses pemulihannya gitu teman-teman ya. Banyak sekali yang penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang saya derita gitu teman-teman ya. Jadi mereka banyak bertanya, karena memang saya sering koar-koar ya di video itu, bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak berbahaya, tidak menyebabkan kematian dan sebagainya. Jadi kadang orang yang terkena gangguan asam itu suka penasaran juga teman-teman ya. Wah ini Pak Abdurrahman nih sekarang kambuh lagi nggak ya nih? Pak Abdurrahman pernah merasakan lagi nggak sensasi tentang seputaran gangguan asam nih? Mereka penasaran karena wajar gitu teman-teman ya, karena mereka itu merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu dengan durasi yang cukup begitu lama. Nah itu teman-teman ya, saya juga dulu seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan sensasinya yang begitu sering, kemudian kita merasa tidak nyaman, serasa menderitanya itu sudah begitu lama teman-teman ya. Kadang penasaran juga ketika melihat orang yang sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kadang saya juga suka bertanya, lu udah sembuh lu? Udah, katanya seperti itu. Kemudian pernah kambuh lagi enggak? Katanya seperti itu. Pertanyaan tentang seputaran kambuh-kambuh itu sering dilontarkan teman-teman ya untuk saya pribadi, karena rasa penasaran dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu memang seperti itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang saya kambuh lagi atau tidaknya, saya katakan saya tidak pernah kambuh lagi untuk saat ini teman-teman ya. Karena dulu itu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya merasa sembuh total. Kemudian di situ terlena kembali teman-teman, dan kemudian saya terkena kedua kalinya dulu gitu teman-teman ya. Nah ketika terkena dua kalinya,
Di situ saya mulai kapok teman-teman dengan apa ya, dengan hidup yang tidak sehat itu mudah apa ya, sudah mulai kapok gitu teman-teman ya. Nah makanya sampai sekarang juga ketika sudah sembuh total yang kedua kalinya teman-teman ya, saya masih tetap konsisten menjaga 3P-nya teman-teman ya, karena saya tahu persis bahwa gangguan asam lambung dan alterasi psikosomatis itu bakalan kambuh lagi kapanpun kalau seandainya orang tersebut mulai terlena kembali dengan yang namanya 3P-nya. Nah itu teman-teman ya, nah makanya ketika saat terkena yang kedua kalinya kemudian sudah sembuh total itu, saya masih sekarang juga masih tetap menjaga 3P-nya teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya juga tetap dijaga. Nah itu teman-teman, dari mulai pola makan tetap saya jaga sampai sekarang juga teman-teman ya. Kalau seandainya sudah waktunya jam makan, kesibukan apapun saya makan teman-teman ya, saya nggak peduli entah itu lagi bekerja, entah itu lagi ngobrol dengan orang penting sekalipun. Kalau seandainya sudah waktunya jam makan, saya pasti izin. Nah itu teman-teman, saya makan, kemudian menjaga juga jenis makanannya. Tetapi kalau untuk saat ini menjaga jenis makanannya itu nggak terlalu 100% dijaga teman-teman, tetapi dijaganya itu hanya kapasitas dan durasinya. Jadi kalau misalkan hari ini nih saya konsumsi sambal, besoknya tidak teman-teman ya, besoknya konsumsi lagi, besoknya tidak lagi, selalu saja seperti itu teman-teman ya. Dan kalau seandainya dikatakan lebay, memang lebay teman-teman, tetapi itulah ciri apa ya, ciri sebagai pertahanan untuk saya gitu teman-teman ya, karena saya tidak mau terulang untuk yang ketiga kalinya. Kemudian pola tidur juga, pola hidup juga sampai detik ini masih dijaga teman-teman. Jadi saya itu tidurnya itu nggak terlalu larut malam gitu teman-teman ya, paling malam gitu teman-teman, jam 10 gitu teman-teman ya, nggak pernah tidur itu lewat tengah malam gitu teman-teman. Jadi untuk paling kalau misalkan lagi banyak kerjaan atau misalkan lagi malas-malas tidur atau misalkan lagi asik main HP gitu teman-teman ya, kadang sampai jam 9, jam 10, itu jam 9, jam 10 itu udah dimatiin teman-teman ya, HP itu udah dimatiin untuk saat ini gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda dulu ketika sebelum membaik dari gangguan asam lambung dan alterasi psikosomatis, jam 7 itu kita udah mulai start tidur gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk sekarang karena mulai ya agak-agak terlena juga gitu teman-teman ya, untuk pola tidur itu ya tidak apa ya, tidak sebagus kayak dulu ketika di pemulihan teman-teman ya, karena sekarang itu sudah mulai cueknya sudah mulai hadir gitu teman-teman. Jadi tidur itu kadang agak maleman. Nah itu teman-teman, seharusnya itu tidak boleh sih sebetulnya teman-teman ya. Nah makanya ketika misalkan tadi malam nih saya tidurnya misalkan jam 10 atau jam 11, nah hari ini pasti tidurnya jam 8 atau jam 9 gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu larut malam lah, karena ketika kita terlalu larut malam itu nanti kesehatan kita juga akan terganggu lagi. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk olahraganya sampai sekarang juga masih saya jaga teman-teman ya, walaupun olahraganya itu bukan olahraga berat teman-teman ya. Jadi olahraganya itu cukup jalan-jalan ke sini gitu teman-teman. Jadi dari rumah itu kita jalan kaki teman-teman ya, jalan kaki. Nah ketika nyampe sini itu kan lumayan ya berkeringat gitu teman-teman. Saya usahakan beraktivitas memang seperti itu teman-teman, biar olahraganya itu dapat, kemudian refresh otak juga kayak macam di sini itu dapat teman-teman ya. Kita nyaman di sini, nggak ada beban pikiran di sini itu. Jadi penglihatan menyenangkan ya, pemandangan-pemandangan gitu teman-teman ya, berbeda dengan di rumah. Kalau di rumah itu wah pasti bikin mumet. Jadi udah penglihatannya kita itu cuman mentok di tembok, mentok di kerjaan, kemudian pikirannya juga di kerjaan. Nah itu teman-teman, nah, makanya sesibuk apapun saya selalu menyempatkan untuk olahraga gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang bertanya apakah Bapak itu masih kambuh lagi, tidak teman-teman ya, karena untuk 3P-nya tetap masih dipertahankan sampai sekarang. Sampai pola pikir juga masih dipertahankan sampai sekarang teman-teman ya. Kalau seandainya ada pemikiran-pemikiran yang membuat saya mumet gitu teman-teman ya, saya hindari teman-teman yang nggak peduli penilaian orang lain itu kayak macam gimana, nggak peduli saya itu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya wah ini nih membuat saya mumet nih pemikiran hal tersebut gitu teman-teman ya, kalau misalnya ada suatu permasalahan saya coba hindari teman-teman ya. Adapun komentar-komentar dari orang lain itu wah ini Pak Abdul Rahman nih egois orangnya, saya masa bodoh teman-teman ya.
Karena ketika kita jelaskan juga mereka pasti nggak akan mengerti teman-teman ya. Gimana rasanya terkena gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis, gimana rasanya ketika kita stres. Nah itu teman-teman, makanya ketika orang lain ngoceh misalkan, wah Pak Abdul Rohman nih nggak mau ikut nimbrung nih, saya nggak peduli teman-teman, yang penting saya itu gimana caranya supaya mempertahankan kesehatan. Nah itu teman-teman, makanya sampai detik ini juga alhamdulillah teman-teman ya, saya tidak pernah kambuh lagi, dan amit-amit saya tidak mau kambuh yang ketiga kalinya teman-teman ya, cukup 2 kali saja, karena 2 kali juga ya cukup membagongkan teman-teman ya, kita mempunyai rasa tidak nyaman. Kembali lagi ya, jadi ketika kita kambuh dari yang kedua kalinya itu rasanya sama dengan kambuh yang pertama teman-teman ya, was-wasnya ada lagi gitu teman-teman ya, kemudian cemasnya ada lagi, gelisahnya ada lagi, kelayangannya ada lagi, semua ada lagi teman-teman ya. Tetapi untuk yang kedua kalinya, karena memang saya sudah tahu triknya, jadi nggak begitu lama teman-teman ya dibandingkan dengan kejadian yang pertama. Kalau kejadian yang pertama itu 1 tahun lebih teman-teman, ada videonya di bagian pertama teman-teman ya. Nah tetapi untuk yang kedua kalinya, saya kambuhnya itu nggak nyampe tahunan teman-teman ya, hanya beberapa bulan saja, karena sudah tahu triknya, karena sudah tahu metodenya teman-teman. Nah, makanya ketika kambuh di yang kedua kalinya itu saya kembalikan lagi metode sayanya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang penasaran apakah betul metode itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, saya jelaskan sekali lagi teman-teman ya. Untuk obat dari gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis yang saya gunakan teman-teman ya, bukan obat yang saya konsumsi, bukan herbal yang saya konsumsi teman-teman, tetapi metode saja. Nah makanya dari awal sampai sekarang itu saya nggak pernah jual obat teman-teman ya, karena ya obat dari gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis itu ada dalam diri kita masing-masing teman-teman ya. Kalau seandainya kita konsisten teman-teman ya menjalankan metodenya, ada semangat juga, kemudian memahami apa yang terjadi teman-teman ya, ya minimal kalian tidak akan cemas teman-teman ya, karena yang membuat kita terasa berat itu si cemas nih yang suka hadir teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sakit perut, tetapi kalau misalnya tidak ada cemas, tidak ada ketakutan, kalian biasa-biasa saja sebetulnya teman-teman ya. Karena seputaran gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis, semua sensasinya teman-teman ya itu adalah sensasi rumahan. Tetapi sensasi rumahan itu terasa besar itu karena kitanya ada ketakutan, karena kitanya ada hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman ya. Jadi ketika ketakutannya terlalu besar, selalu dikait-kaitkan dengan kematian teman-teman ya. Itu dulu juga saya seperti itu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis, jangan pernah takut ketika sensasi apapun hadir teman-teman ya. Itu adalah sensasi rumahan. Sampai di kelayangan juga sebetulnya sensasi rumahan teman-teman ya. Kalau dulu itu kita kelayangan selalu menganggapnya itu, waduh nih pusing nih, wah mungkin darah sedang rendah nih. Kan dulu berpikirnya seperti itu teman-teman ya. Tetapi sekarang ketika kelayangan kita berpikirnya itu, wah ini mau pingsan nih, wah nanti mati nih gua nih. Selalu saya seperti itu teman-teman ya. Padahal tidak teman-teman ya. Semua sensasi dari gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis untuk saya pribadi hampir 100% semuanya dialami teman-teman, dan itu tidak berbahaya. Toh buktinya sekarang saya masih hidup. Nah itu teman-teman, dan itu menjadi patokan buat kalian. Bagi kalian yang sekarang masih mengalami ketakutan tentang sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis teman-teman ya, kalian nggak usah takut teman-teman ya. Seputaran gangguan asam itu sensasi-sensasinya tidak berbahaya sama sekali. Tetapi kalau misalkan kalian mengeluh juga, Pak tapi ini durasinya lama nih, saya udah lama nih merasakan seperti ini, saya pengen cepat sehat lagi. Inilah ciri khas dari gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis teman-teman. Jadi sifatnya dari gangguan asam lambung dan ACS psikosomatis itu ketika kita tangani tidak langsung sembuh begitu saja, tidak teman-teman ya, karena di sini ada proses pembiasaan. Sampai makan juga ada proses pembiasaan teman-teman ya. Yang di awal-awal mungkin ketika kalian mengkonsumsi makanannya itu makanan pantrangan, ketika makanan pantrangan kalian itu sensasinya hadir, kan seperti itu teman-teman ya. Nah ketika kalian dilatih sedikit, nanti pencernaan kalian itu mulai terbiasa, dan kalian ketika konsumsi makanan pantrangan itu kalian biasa-biasa saja, sensasinya nggak akan hadir teman-teman ya.
Nah itu, nah makanya ketika kalian bertanya tentang atau mengeluh tentang Pak ini durasinya udah lama, ya inilah ciri khas dari gangguan asam lambung ke dasar psikosomatis. Semuanya butuh proses pembiasaan, butuh proses pelatihan teman-teman. Jadi semuanya serba dilatih. Jadi jangankan untuk mental ya, untuk pembiasaan makan saja kita itu butuh latihan teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu dituntut butuh sabar, dituntut harus semangat tiap harinya, dituntut punya tekad yang kuat untuk sembuh dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Jadi ketika kalian tidak sabar, nanti kalian larinya itu banyak keluhan teman-teman ya. Kenapa ya? Saya kok beda dari orang lain kok bisa jalan-jalan, bisa main-main, saya kok enggak. Dan akhirnya ketika kalian terus berpikir seperti itu, serasa berbeda dengan orang lain, di situ ada stres teman-teman ya. Dan ketika stres, ya justru proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu melambat teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Nah, makanya hindari stres. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis dituntut penuh rasa sabar, kemudian semangat yang tinggi teman-teman. Jadi setiap harinya itu semangat. Gua nih sekarang itu harus jalan-jalan, harus olahraga, biar mental dan pembiasaan untuk tubuh kita itu ada lagi. Akhirnya ya semangatnya tinggi, jalan-jalan lagi. Ketika sensasi hadir, ketika melakukan jalan-jalan, kalian berpikir lagi dalam pikiran itu. Untuk aslam itu nggak ada pilihan. Kita diam di rumah, sensasi hadir. Kita jalan-jalan juga, sensasi hadir. Tetapi menurut saya ini harus jalan-jalan biar nanti itu terlewati dengan terlewati dengan sempurna. Nah itu teman-teman, biar ada pembiasaan lagi, biar cepat terlatih lagi. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena asam itu memang butuh semangat gitu teman-teman ya, karena saya juga dulu sempet lah hilang semangatnya itu teman-teman. Jadi di rumah itu cukup duduk manis, nonton TV teman-teman, kemudian sensasi hadir, berpikir lagi, oh hadir lagi sensasi, kapan nih gue bakalan sembuh. Selalu saja seperti itu teman-teman. Tetapi ketika dibiasakan melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan pembiasaan jalan-jalan teman-teman ya, itu nanti sedikit-sedikit dari mulai mental, perasaan, pemikiran, semuanya itu nanti meningkat sedikit-sedikit teman-teman. Dan tahu-tahunya kita itu nyaman melakukan semuanya, dan sensasi-sensasi yang tidak nyaman itu nanti hilang dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Nah itu teman-teman, makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kalian harus semangat teman-teman ya, melakukan jalan-jalannya, melakukan aktivitasnya teman-teman ya. Tetapi untuk jalan-jalan dan aktivitas itu jangan sampai ada beban pikirannya. Jangan mentang-mentang nih, kata Pak Abdurrahman juga harus melakukan aktivitas nih, kalian bekerjanya itu yang ada beban pikirannya misalkan. Jangan seperti itu teman-teman ya, karena ketika kalian mempunyai aktivitas yang ada beban pikirannya, di situ ada stres lagi sih sebetulnya teman-teman ya. Nah makanya usahakan aktivitasnya itu harus menyenangkan. Walaupun di awal-awal itu aktivitas yang kita senangi itu ya jujur ya nggak ada gitu teman-teman ya, nggak ada rasa senang-senangnya. Tetapi kalau misalnya kita biasakan melakukan hal seperti itu, nanti kita itu mulai menyenangi. Ingat ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah, makanya lakukan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran jawaban saya yang banyak sekali bertanya, Pak apakah Bapak itu tidak kambuh lagi karena jujur katanya itu, saya lupa lagi namanya ya, dia itu udah udah terkena gangguan asam itu udah 3 tahun katanya gitu, tapi nggak sembuh-sembuh, lama amat ini, berarti ini orangnya nggak konsisten sama metodenya teman-teman ya. Nah makanya sekarang saya jawab bahwa saya itu ketika terkena kedua kalinya, ketika sudah sembuh total dari yang terkena kedua kalinya, sampai detik ini saya tidak pernah terkena lagi gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Karena memang sampai detik ini juga saya masih konsisten menjaga 3P-nya teman-teman ya. Walaupun dianggap lebay sama orang lain, saya masa bodoh teman-teman. Jadi ketika saya misalkan berkumpul sama teman-teman itu, kadang teman-teman itu suka ngetes ya. Nih katanya nih juragan asam lambung nih, coba dong katanya makan sambal. Ketika waktu itu makanan saya makanan sehat teman-teman ya, karena kemarinnya sudah makanan sembarangan, dibayar berapapun saya tidak mau teman-teman ya. Karena ya ketika ada orang yang seperti itu justru nanti akan mencelakai kita teman-teman ya. Jadi karena kita
mungkin termakan omongannya, termakan tantangannya. Akhirnya saya coba, akhirnya ya kambuh lagi. Nah itu yang bikin kita suwe. Nah makanya ketika orang nyuruh saya makan sambal nih, saya belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Mau dicap cemen juga nggak apa-apa teman-teman. Yang penting saya masih tetap merasakan hal-hal yang menyenangkan, masih merasakan tentang hidup sehat, masih merasakan tentang bahagianya hidup ini ketika sehat dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Videonya tentang seputaran kambuh tidaknya untuk saya pribadi sampai detik ini saya belum pernah kambuh lagi, dan amit-amit ya jangan sampai kambuh lagi yang ketiga kalinya, karena memang saya itu masih tetap jaga 3P-nya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi apa ya, menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi kehidupan kalian yang berwarnanya, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupannya kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Ini sekarang hujannya nih, saya baru nyampe teman-teman ya. Ini tuh terang ya, cuman ya hujan teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa aktivitas nih, takutnya ini membesar karena di sebelah sana itu sudah mulai gelap teman-teman ya. Semoga saja tidak hujan apa ya, tidak ada badai angin. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.